Dan pemirsa, posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Kita akan coba update, ditutup di zona merah pemirsa. Namun pelemahannya sudah kembali terpangkas, di mana posisi indeks harga saham gabungan melemah di 0,46% di 8.951,010. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni, IHAB Manager YP Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Kris. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam. Namun secara intraday, jelang penutupan, pelemahan lebih ke arah terbatas. Yang tadi sempat ke 8.800-an, saat ini indeks harga saham gabungan sudah memangkas pelemahannya di 8.900-an. Analisis Anda, koreksi yang berlanjut hari ini dan semakin menjauhi rekor tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Ya, koreksi dari IHSG hari ini masih tergolong wajar ya. Kita melihat kemarin sejak tanggal 29 Desember IHSG sudah naik sebanyak di peak performance 7%, ya, lebih dari 7% dalam waktu kurang lebih hampir 1 bulan, dan belum ada koreksi-koreksi yang terjadi di IHSG sejak kenaikan itu. Dan ini kalau kita melihat koreksi, dan tadi sempat menyentuh indikator MA20 ya di teknikalnya, dan kembali mulai memantul kembali. Jadi ini masih termasuk koreksi sehat ya, koreksi wajar yang terjadi di IHSG. Baik, sebenarnya apa yang terjadi Pak terhadap indeks harga saham gabungan, di mana asing kembali masif jualan, terutama kepada BBCA mungkin, kemudian juga kepada saham-saham konglomerasi Pak Kris? Ya, kalau kita melihat sebenarnya dari sisi penurunan IHSG sendiri, kontribusinya lebih kepada sektor-sektor perbankan ya, masih ya, yang masih menyumbang penurunan cukup signifikan gitu. Dimana kalau kita perhatikan juga secara ekonomi dunia, terutama kemarin sejak Amerika bentrok dengan Venezuela ya, itu juga menjadi suatu pemicu terhadap pergerakan dari indeks itu sendiri. Dan kemarin dengan adanya stop penyerangan terhadap Venezuela, dengan harga minyak yang mulai terkoreksi lagi, harga emas yang cenderung terus meningkat gitu ya, ini menjadi tingkat kewaspadaannya para investor itu meningkat, sehingga ya aksi jual dari asing yang terjadi dalam waktu 1 minggu belakangan ini berdampak dari hal tersebut. Arah untuk pekan depan Pak Kris untuk indeks harga saham gabungan sambil menunggu juga pertemuan The Fed di akhir Januari ini. Ya, pekan depan seharusnya dengan IHSG sudah terkoreksi lumayan ya, sudah menyentuh indikator MA20-nya di technical, kemungkinan masih dapat tidak terlalu dalam lah ya koreksi, cenderung mungkin dapat mengalami technical rebound terlebih dahulu untuk di area minggu depan. Baik Pak Kris, kita akan coba lihat Pak perkembangan dari saham-saham konglomerasi terutama dari grup Prayogo Pangestu. Hari ini PTRO masih melanjutkan pelemahan dalam, intraday tadi sempat melemah di atas 14%. Pak Kris, bagaimana Anda melihat posisi PTRO? Ada kaitannya tidak Pak di tengah penantian para investor, di mana PTRO suatu saham yang juga digadang-gadangkan akan masuk ke dalam indeks MSCI untuk rebalancing di Februari bulan depan? Ya, seperti kita lihat sebenarnya dari brand yang di MSCI kemarin gitu ya, mungkin untuk menjaga supaya free float mereka masuk ke dalam kriteria dari MSCI, sehingga ini sengaja untuk mulai dikeluarkan nih free floatnya supaya masuk nanti kepada kriteria MSCI di bulan Februari. Jadi mungkin efek penurunan dalam 2 hari terakhir yang cukup signifikan ini juga menjelang isu MSCI nanti di bulan Februari ya. Jadi wajar jika ada koreksi, dan PTRO sendiri ya kita tahu kenaikannya juga sudah cukup signifikan dari beberapa tahun sebelumnya. Ada kekhawatiran tidak sih Pak terkait juga dengan perubahan skema penilaian dari MSCI?
Ya, tentu. Ini juga menjadi salah satu indikator ya, di mana perbankan, terutama bank-bank juga nanti takutnya akan ada perubahan penilaian dari MSCI tersebut, sehingga akan ada pengurangan porsi ya. Sebenarnya nanti yang menjadi suatu permasalahan adalah porsi-porsi MSCI yang sudah besar ini apakah dapat dikurangi sesuai dengan kriteria yang ada itu, sehingga ini menjadi suatu kekhawatiran. Ini juga menjadi salah satu indikator kenapa ISG dalam 1 minggu terakhir ini terkoreksi, karena sudah mulai menjelang di bulan Februari nanti. Baik, untuk PTRO Pak, analisisnya secara teknikal dengan koreksi dalam yang berlanjut hari ini. Ya, PTRO secara teknikal short term, medium term, dan long termnya sudah mulai di break dengan hari ini closing di harga ARB, sellernya juga masih cukup besar, so masih ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan ya, dengan area support yang mungkin dapat dicapai dengan di bulan Februari nanti di area 6.200 sampai 7.000 ya, mungkin akan base-nya nanti di sana. Baik, analisis untuk PTRO hari ini melanjutkan koreksi cukup dalam dan lagi-lagi keputusan. Ini dia Elastex series dari Nippon Paint. Elastex 3-in-1. Elastex Nippon Cem. Elastex Fiberflex PU. Elastex sekali beres. Sempat ke 7.500-an, mencoba memberikan perlawanan untuk naik di level 7.600-an kembali. Analisis Anda untuk BBCA di tengah tekanan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Ya, kalau kita melihat memang BCA, terutama memang perbankan, terutama belakangan ini ya, dalam waktu 1 minggu ini BCA turun cukup signifikan dibandingkan dengan bank-bank lain ya. Ya ini wajar seperti tadi saya katakan, mungkin akan ada perubahan kriteria penilaian dari MSCI sehingga ini dapat mengganggu nanti bobot MSCI yang ada di perbankan-perbankan, sehingga mungkin BCA dapat menjadi sentimen negatif dan orang-orang juga mungkin sudah melakukan aksi antisipasi ya untuk kriteria MSCI nanti di bulan Februari. Baik, analisis dan rekomendasinya untuk BBCA apa? Ditutup flat hari ini di 7650? Ya, BCA masih belum cukup menarik untuk ditradingkan secara short term, so hindari terlebih dahulu. Dengan next support itu mungkin akan bisa ngetes di area 7.400 ya. Baik. Dengan resistance terdekat di 7.825. Penutupan hari ini flat di 7650, intraday tadi sempat ke 7675, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, kita akan coba update, ditutup di zona merah pemirsa, namun pelemahan sudah kembali terpangkas, di mana posisi indeks harga saham gabungan melemah di 0,46% di 8.951.010. Dibuka di zona hijau pagi tadi di 9.031 dan sempat menguat ke 9.039 dan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam 1 jam pasca pembukaan hingga ke 8.837.828. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Ya, bergerak mix, MNC 36 menguat di 0,37%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,14%. Bumi kembali membuka nilai transaksi tertinggi di 3,4 triliun di 360, Dewa juga menguat di 685, Antam 4290 dan RMKO hari ini juga melesat di 1730. Terakhir saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser ada PTRO anjlok dalam nilai transaksi 2,5 triliun rupiah, LPKR melemah di 115, Goto tertekan di 60 dan BRPT hari ini juga menjadi pemberat melemah cukup dalam 2590 penutupan. Updatean penutupan hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Kita akan jeda kembali, setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.